Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual kita di pakai aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan ini dapat mengawali hari kita untuk melaksanakan beberapa tugas yang sudah Pak Guru berikan kepada anak kalian. Nanti bisa dibuka di classroom apa saja tugas yang harus kalian selesaikan. Seperti biasa, mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti dalam kalian mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru tidak menemui kendala apapun. Di tempat masing-masing, silakan tenang, berdoa, kita mulai. Cukup. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai, jadi pagi ini nanti kita akan mulai belajar dengan beberapa tujuan yang mestinya nanti bisa kita capai. Yang pertama adalah nanti anak-anak diharapkan setelah pembelajaran ini bisa menentukan pecahan senilai matematika. Kemudian masih matematika juga menentukan bilangan pecahan dari soal. Jadi nanti ada soal, kalian bisa menentukan bilangan pecahannya. Kemudian tujuan berikutnya adalah anak dapat menuliskan dan menyajikan tugas bersama orang lain. Jadi ini materi PKN. Jadi anak-anak nanti akan menuliskan pengalaman saat berbagi tugas. Misalnya di sekolah atau di rumah, di lingkungan sekitar rumah, bersama teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak setelah pembelajaran ini diharapkan bisa melanjutkan sebuah dongeng. Jadi nanti anak-anak akan menentukan atau menuliskan akhir cerita sebuah dongeng berdasarkan imajinasi kalian sendiri-sendiri. Jadi kalian membayangkan cerita dongengnya kalian baca, kemudian dibayangkan kejadiannya. Setelah itu anak-anak bisa menentukan, oh ini akhirnya seperti ini. Nanti cerita akhirnya seperti ini itu sesuai nanti yang ada di pikiran anak-anak sekalian. Begitu ya. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita menuju ke buku. Silakan dilihat, dibuka buku siswanya halaman 192. Buku paket kalian tema 2 halaman 192. Sudah ketemu ya masing-masing ya? Oke. Di halaman itu ada cerita apa ya? Sebuah kelompok sirkus. Sirkus tentu saja ada binatang-binatangnya ya di situ ya. Kemudian diceritakan seperti halaman 192 bagian bawah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Apa saja hewan pemakan daging? Kalau di sirkus? Harimau. Apalagi? Singa. Apalagi? Beruang. Ya, benar. Nah, kemudian petugas itu memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Itu. Kemudian, nah ini, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? Nah, berapa itu? Yang kedua, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah titik. Nah, mari kita lihat. Pak Guru akan membagikan. Silakan diamati. Sudah kelihatan belum di layar kalian? Gambar daging 8
Potong, sudah kelihatan? Kelihatan loh. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Ini Pak Guru sudah mengambil gambar daging yang tadi diberikan kepada binatang-binatang pemakan daging di sebuah sirkus. Nah, coba hitung dagingnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Ada 8 potong. 8 potong. Atau ada 8 bagian. Ada 8 bagian. Nah, dari 8 bagian ini, nah, itu 5 bagiannya. Ini lihat ini 5 bagiannya dimakan harimau. Nah, dimakan harimau, diberikan pada harimau. Berarti bagian harimau berapa? Nah, terus yang 3 bagian ini dimakan atau diberikan pada beruang. Jadi beruangnya makan berapa bagian kalau dituliskan dalam pecahan? Nah, seperti ini ya. Semuanya ada berapa bagian semuanya? Semuanya ada berapa bagian tadi? Ini loh. Ada berapa bagian semuanya? Ada berapa bagian semuanya? Hah? Ada 8. Tulisnya di sini semuanya ada 8. Terus yang dimakan, yang diberikan pada harimau berapa? Ini berapa? 5. Oke, 5 bagian diberikan kepada harimau. Jadi kalau dituliskan dalam pecahan, bagian harimau berapa? Ini 5/8. Bingung tidak? Bingung tidak? Tidak ya? Tidak. Oke. Kita lanjutkan yang bagiannya beruang sekarang, yang diberikan pada beruang. Nah, kita lihat lagi nih bagian seluruhnya. Seluruhnya ada berapa bagian? Nih, ada 8 bagian. Terus yang dimakan beruang ini berapa bagian itu? 3. 3 kita tuliskan di sini. Nah, maka bagian yang dimakan beruang adalah 8. Nah, jadi seluruh bagiannya ini 8 bagian. Ini kita tuliskan di bawah sebagai penyebut ini. Ini. Kemudian bagian yang ini kita tulis di atas sebagai pembilang. Ini juga bagian yang ini kita tulis di atas ini sebagai pembilang. Sampai ini ada yang mau tanya tidak? Tidak, sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita lihat lagi bukunya. Kita lihat lagi bukunya. Nah, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Oh, belum tadi hewan mana yang memakan daging lebih banyak tadi? Harimau. Harimau. Berapa bagian?
Berapa? 5. 5/8 lebih besar daripada 3/8. Berarti seperti itu ya. Kemudian yang ini, perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, coba untuk ini Pak Guru sudah menyiapkan ini ya. Sudah bisa lihat ya. Nah, ini kotaan yang paling atas ini, kotaan yang paling atas itu, kalau ditulis dalam pecahan berapa ini? Dalam bentuk pecahan? 1/1. Semuanya ada satu bagian. Yang di arsir juga ini kalau di arsir juga semuanya satu bagian. Jadi kalau di arsir jadinya seperti ini. Nah, tapi tidak usah di arsir ya. Itu menyatakan satu. Ini yang satu bagian, satu kotak dibagi 2. Ini satu kotak dibagi berapa ini? 1/4. Ini satu kotak dibagi 2. Yang ini satu kotak dibagi 4. Yang ini satu kotak dibagi 8. Nah, kemudian kalau Pak Guru arsir yang ini berapa ini nilainya jadinya? 1/2 atau setengah. Kalau yang ini Pak Guru arsir begini, berapa jadinya nilainya? 2/4. 2/4. Terus kalau Pak Guru arsir lagi yang ini. Itu berapa nilainya? 4/8. Sekarang kita lihat. Ini saya kasih nomor ya, biar jelas ya. 1, 2, 3, 4. Coba sekarang lihat gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kita tuliskan nilainya masing-masing. Gambar 2 berapa itu nilainya? Setengah atau 1/2. Gambar 3 nilainya berapa? 2/4. 2/4. Gambar yang keempat berapa nilainya? 4/8. 4/8. Oke, ada yang masuk sebentar. Saya admin dulu. Udah ya. Nah, sekarang amati pecahan-pecahan ini. Setengah atau 1/2, kemudian 2/4 dan 4/8. Perhatikan. Kemudian lihat juga gambarnya. Ini. Lihat juga gambarnya. Yang ini. Yang ini saja ya, yang paling atas abaikan ya. Nah. Iki ambane padha ora iki? Sama tidak? Ambane. Ini loh, ambane yang merah-merah yang dihasil Pak Guru. Luasnya sama tidak? Sama.
luasnya sama, ambane podo iki ambane. Nah, artinya antara pecahan ini, pecahan setengah, pecahan 2/4, dan pecahan 4/8 itu nilainya sama atau senilai. Nilai atau sama. Jadi antara 1/2 atau setengah itu nilainya sama dengan 2/4 dan sama juga dengan 4/8. Nah, ini kalian harus tahu bahwa pecahan setengah, pecahan 2/4, dan pecahan 4/8 ini nilainya sama. Perhatikan antara bilangan 1 dan 2 ini. Kemudian 2/4 ini. Perhatikan. Terus antara bilangan 2 dan 4 ini. Terus 4 dan 8 ini. Ini bilangan yang ini 1/2 itu bisa Bapak tuliskan kali 2. 1 kali 2 berapa? 2. Ini betul kan? 2 kan? Ya. Terus ini 2 kalau dikalikan 2 berapa hasilnya? 4. 4 ini ya. 4 ini ya. Nah, sekarang 2/4 kalau kalikan 2 kali 2 ketemunya 4 tidak? Ya toh? Yang ini kalau Pak Guru kalikan 2. Nah, 4 kali 2 berapa hasilnya? 8. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dengan perkalian. Nih, dengan perkalian. Nek dhuwur dipengke loro, ngisore ya dipengke loro. Lihat ini atas dikalikan 2, bawah dikalikan 2. Misalnya, ini kunci ya. Contoh sekarang, contoh. Tentukan pecahan senilai dari 2/3. Caranya, kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, masing-masing ini yang atas atau pembilang kita kalikan 2, yang bawah atau penyebut juga harus kita kalikan 2, karena dikalikan 2, bawahnya juga harus dikalikan 2. Ya, kalau dikalikan 2, bawah juga harus dikalikan 2. Jadinya berapa? 2 kali 2 berapa? Hah? 2 kali 2 berapa? 4. Terus 3 kali 2 berapa? 6. 4/6. 4/6 ini nilainya sama dengan 2/3. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sebetulnya ada satu lagi cara mencari pecahan senilai selain dengan perkalian. Ada lagi dengan pembagian. Tetapi untuk pembagian ini kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Begitu ya, Nana ya?
Sampai di sini ada yang mau tanya tidak? Tidak. Ya, sudah jelas. Ya, yakin? Oke, Pak Guru hapus. Pak Guru hapus. Kita kembali ke buku. Ini sudah yang tadi. Sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, ini perhatikan itu. Pecahan setengah, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, setengah senilai dengan 2/4. Setengah juga senilai dengan 4/8. Setengah, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Dua per tiga, kita lihat lagi ya. Nah, tadi yang dicari pecahan berapa tadi? 2/3 sama dengan, jadi bukan 6 angkanya tadi di buku, lihat di buku. Berarti ini 3/6, 3 menjadi 6 dikalikan berapa? Halo? Dari 3/6 ini dikalikan berapa ini? 2, Pak. 2, oke, dikalikan 2. 3 kali 2, 3 ini kali 2 ini sama dengan 6. Sekarang kalau yang bawah atau penyebutnya ini dikalikan 2, ini juga harus dikalikan berapa? 2 juga. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan 4/6. Nih. Bingung tidak? Tidak ya? Pak Guru hapus ya. Kita lihat lagi berikutnya. Pecahan 2/3. Kita lihat lagi. Kurang 5. Pecahan 2, ya. Pecahan 2/3 sama dengan, di sini diberi angka 12 di buku. Ya toh? Nah, sekarang kita lihat 3 supaya menjadi 12. Atau kalau kalian bingung, boleh seperti yang kita katakan di depan. 12 dibagi 3. Ketemunya berapa? 12 bagi 3, 8. 4. Nah, berarti ini kali 4. Nah, kalau yang